でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Hi everyone, my name is Nawa Samratul Fuada. I am majoring in Physics Education in Sultan Ageng Tirtayasa University. And this time, I will explain the physics material regarding the acceleration and speed of the vector. Nah, sebelum membahas kecepatan dan percepatan pada vektor, kalian masih ingat nggak sih vektor itu apa? Yuk kita sedikit membahas mengenai vektor. Pernahkah kalian mengarungi lautan menggunakan perahu? Saat perahu layar ingin mencoba lurus, namun tiba-tiba angin dan ombak di lautan menghambat perjalanan, sehingga kalian tidak dapat mencapai tujuan dengan cepat. Untuk bisa sampai tujuan, kalian harus mengubah arah pergerakan perahu layar dan juga memperkirakan arah gerakan angin dan ombak tersebut. Nah, begitu pula jika kalian berenang di sungai yang memiliki aliran yang sangat kuat. Kalian perlu berjuang lebih keras melawan arus aliran sungai agar dapat mencapai tempat tujuan. Nah, besarnya kecepatan arus aliran sungai dapat menentukan seberapa jauh simpangan saat kalian berenang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Semua yang kalian alami tersebut berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam ilmu fisika, banyak besaran yang termasuk vektor. Di antaranya, ada perpindahan, gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Selain besaran vektor, ada juga besaran yang hanya memiliki nilai, disebut besaran skalar. Besaran yang termasuk besaran skalar adalah massa, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Selanjutnya ada simbol vektor. Simbol vektor menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal atau miring dengan tanda panah di atasnya. Contohnya, sebelumnya kita sudah membahas posisi dan perpindahan. Ingat tidak apa itu vektor posisi? Yaitu sebuah vektor yang merupakan perpanjangan dari sebuah titik referensi satu titik asal menuju partikel. Kita dapat menulis dengan notasi. Namun, jika ada partikel bergerak, maka vektor posisi akan berubah selama selang waktu tertentu. Jadi, partikel itu akan mengalami perpindahan dengan notasi. Contohnya, ada seekor kancil berlompat dari koordinat x, y, z min 2m, 4m, min 3m menuju koordinat 6m, min 2m, min 3m. Maka perpindahannya sebesar delta R sama dengan R2 dikurangi R1 sama dengan 6 dikurang min 2 I topi ditambah min 2 dikurang 4J ditambah min 3 dikurang min 3K sama dengan 8I ditambah min 6J ditambah 0K sama dengan 8I min
6J. Nah, contoh lain. Jika kancil dan kodok bergerak dari satu titik ke titik lainnya, pasti keduanya mengalami berpindah secara cepat dan berpindah dengan lambat. Dari kedua hewan tersebut, pasti hewan yang cepat sampai ialah kelinci, karena si kelinci memiliki kecepatan berpindah yang lebih besar daripada kodok. Oleh karena itu, kita perlu mendefinisikan besaran kecepatan untuk mengukur berapa cepat suatu benda berpindah. Ada dua kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan dan percepatan pada vektor. Kita mulai dari definisi kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Rumusnya, kecepatan rata-rata sama dengan delta R21 per delta T, di mana delta R21 sama dengan 2R dikurangi R1, yaitu perpindahan benda. Delta T sama dengan T2 dikurangi T1, yaitu lama waktu berpindah. Kecepatan rata-rata itu tidak dipengaruhi lintasan tempuh yang ditempuh. Selanjutnya ada kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil atau mendekati nol. V sama dengan delta R21 dibagi delta T. Dengan delta T sama dengan 0, maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk diferensial V sama dengan dr dibagi dt. Vektor kecepatan memiliki komponen-komponen dalam arah sumbu koordinat. Besarnya kecepatan sesaat dinyatakan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Lalu ada percepatan. Ketika kecepatan partikel yang memiliki massa berubah, maka partikel tersebut mengalami percepatan. Karena besaran yang mengukur berapa cepat kecepatan berubah dinamakan percepatan. Definisi dari percepatan rata-rata yaitu perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan waktu kecepatan itu berubah. Misalkan saat T1 kecepatan sesaat pada benda V1 dan pada saat T2 kecepatan sesaat benda adalah V2, maka perubahan kecepatan delta V21 sama dengan V2 dikurangi V1. Lama waktu perubahan delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Jadi, definisi dari percepatan rata-rata A sama dengan delta V21 per delta T. Untuk catatan, percepatan rata-rata tidak memedulikan nilai kecepatan pada setiap waktu. Selanjutnya ada percepatan sesaat. Nah,
Jika kita mengambil selang waktu percepatan rata-rata mendekati 0, kita dapat menulisnya dalam bentuk diferensial. A sama dengan dv per dt. Perkalian vektor pada fisika. Ada 3 jenis perkalian vektor, yaitu perkalian vektor dengan skalar, perkalian dot, dan perkalian silang atau cross. Sebuah partikel dari posisi tertentu bergerak pada bidang XY dinyatakan R sama dengan T pangkat 3 min 2T pangkat 2 I ditambah 3T pangkat 2 J. R dalam meter dan T dalam sekon. Carilah vektor percepatan partikel dan besar percepatan pada T 2 second. Kita langsung jawab. dr per dt sama dengan 3t kuadrat min 4t I ditambah 6t j. dv per dt sama dengan 6t min 4i ditambah 6j. A T2 sekon sama dengan 12 min 4i ditambah 6j sama dengan 8i plus 6j. Besar kecepatan A sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sebuah partikel bergerak lurus ke arah sumbu X dengan persamaan X sama dengan 5t kuadrat plus 4t min 1. X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 2 second. Kita langsung jawab. V sama dengan D per dt xi plus yj sama dengan D per dt 5t kuadrat plus dt min 1i sama dengan 10t plus 4i. Untuk t sama dengan 2 second, V sama dengan 10 dikali 2 plus 4 sama dengan 20 ditambah 4 sama dengan 24 meter per second. Nah, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan dan kirimkan ke via email saya. Cukup materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. お前はもう